Ada sukses saja disebut dengan fauz. Derivasinya disebutkan 29 kali dalam Al-Quran. Fauzi, faizin, fauzan, faizun. Ada bahagia saja disebut dengan fariha, farah, farhah. Kalau Anda gabungkan sukses dan bahagia, success and happiness, berubah kalimatnya menjadi falah. Kalau ingin kita pegang falah itu menjadi aflah. Orangnya muflih, jamaknya muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Apa latihan untuk sukses dan bahagia itu? Amalan pertamanya, wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Karena itu panggilan salat yang diviralkan ke telinga kita. Telinga bahasa Arab disebut dengan udhun. Jamaknya disebut dengan adzan. Adzan. Kenapa disebut adzan? Karena kalimat ini, panggilan ini akan sampai kepada setiap orang yang masih punya pendengaran. Karena itulah satu-satunya lafaz, kalimat yang terus akan berkumandang di muka bumi 24 jam itu hanya panggilan adzan. Itu yang menjadikan setiap kota, setiap tempat beda sekian menit. Padang sekian menit dengan Bukit Tinggi dengan Payakumbuh. Kenapa berbeda seluruh dunia ini? Supaya kalimat adzan berputar diperdengarkan selama 24 jam. Mengingatkan Anda. Apa yang diingatkan? Bukan hanya tauhid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi penting kita dekat dengan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penting kita asyhadu an la ilaha illallah. Penting kenal Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Supaya dengan kenal Allah, tahu cara beraktivitas, ikut petunjuk Rasulullah, apa yang didapatkan? Hayya 'alal falah. Bukankah ada falah di situ? Kapan kita bisa mendapatkan falah? Ketika amalan falah kita lakukan. Karena itu amalannya ditempatkan sebelum falah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Anda bertanya, ya Allah, kenapa mesti salat? Allah jawab, kamu tidak salat pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabbul Alamin. Tidak akan turun status Allah sebagai Tuhan. Jadi kita diminta salat itu bukan sekadar membuktikan keberimanan kita kepada Allah. Menetapkan kita hamba Allah Tuhan. Buktinya apa? Salat. Tapi menariknya kata Allah, bukan cuma itu yang harus kau lakukan. Aku ingin saat engkau salat, value dari salat, hikmah salat, makna salat, itu engkau bawa dalam kehidupan, sehingga dengan itu engkau mendapatkan falah. Itulah rahasianya. Karena itu kalau kita ngaji bab salat dalam Quran, keluarkan ayatnya. Salat diperintahkan 5 waktu yang wajib dalam sehari. Dan ternyata manfaat salat kita temukan 5 yang pokok dalam kehidupan. Orang yang salatnya benar, cepat dimudahkan doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Nabi Zakaria sudah dalam keadaan sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, istrinya divonis secara medis, mohon maaf, menopause dan mandul, tak mungkin punya keturunan. Apa yang dilakukan oleh beliau? Bangkit menunaikan salat di mihrabnya Maryam, memohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku tak mungkin punya keturunan karena istriku divonis menopause dan mandul. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Nama Allah namanya Wahhab. Memohon dengan nama itu disebut dengan Hab. Engkau pasti mendengar doa hamba ya Allah. Kalau kepada yang maha mendengar hamba mohonkan tidak dikabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Turun jawaban di ayat ke-39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun jawaban, malaikat datang menyampaikan annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, saat ini pun engkau akan punya anak, istrimu akan mengandung, namanya bahkan dihadiahi oleh Allah dengan nama Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis secara medis menopause dan mandul. Kata Allah, tak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedang salat di mihrab. Falah. Nabi Musa alaihi salam ketika gelisah, ketika sulit dalam kehidupan, ketika ingin meminta petunjuk, dihambat oleh Firaun, dijegal oleh Qarun, apa yang dilakukan? Salat. Direkam di Quran surah ke-20 Thaha. Di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Musa salat. Kalau sedang punya masalah, salat. Nabi Isa alaihi salam salat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31 sampai 33-nya.
wa awsani bis shalah. Allah perintahkan kepadaku dengan kuat supaya salat. Nabi Ismail alaihi salam, datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ke-29, bahkan meminta semua keluarganya jangan tinggal salat. Quran surah 19 ayat ke-55, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi ketika diminta salat, Allah menginginkan urusan kita mudah. Kita minta, Allah jawab. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabinya istimewa, nabinya luar biasa, penutup di balik semua kemuliaan, maka sebelum kita sholat, Allah langsung yang memanggil kita dengan tawaran. Wasta'inu bis sabri was salah. Duhai hambaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau diuji dengan persoalan, sabar dulu, terima. Karena aku uji itu bukan ingin membuatmu punya masalah, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu. Terima itu, bawa kepadaku dalam sholat, minta solusinya dalam sholat. Di sholat itulah Allah berikan. Kalau masih nggak yakin, ditanyakan imannya. Pindah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Itulah sholat. Sholat bisa merubah kita menjadi lebih baik.